Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas nikmat dan karunia-Nya kami dapat mempresentasikan hasil diskusi kami dalam video ini. Salawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada baginda kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam video ini, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pengelolaan kelas dan laboratorium. Izin memperkenalkan diri, nama saya Akita Putri Dewi dan rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Alfi Awal Fikri. Perkenalkan, nama saya Intan Nurjayaningrum. Sri Igi Rahayu. Perkenalkan, nama saya Husnul Milandari. Langsung saja, kami akan memaparkan materi pertama kami yang akan disampaikan oleh pemateri rekan saya, yaitu Sri Igi Rahayu. Pengertian pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas adalah usaha yang diarahkan untuk menciptakan, memelihara, dan mengembangkan suasana belajar yang kondusif dan menyenangkan, serta dapat memotivasi siswa untuk belajar dengan baik sesuai dengan kemampuannya. Ada juga tujuan pengelolaan kelas. Yang pertama untuk siswa, yang kedua untuk guru. Yang pertama itu untuk siswa, mendorong siswa mengembangkan tanggung jawab individu terhadap tingkah laku serta sadar untuk mengendalikan dirinya. Yang kedua, membantu siswa mengerti akan tingkah laku yang sesuai dengan tata tertib kelas dan melihat atau merasakan teguran guru sebagai suatu peringatan, bukan kemarahan. Yang ketiga, menimbulkan rasa kewajiban melibatkan diri dalam tugas serta bertingkah laku yang wajar sesuai dengan aktivitas-aktivitas kelas. Tujuan pengelolaan kelas untuk guru. Yang pertama, mengembangkan pengertian dan keterampilan dalam memelihara kelancaran penyajian dan langkah-langkah pengajaran secara tepat dan baik. Yang kedua, memiliki kesadaran terhadap kebutuhan siswa serta mengembangkan kebutuhan di dalam memberikan pengarahan yang jelas. Yang ketiga, memberi respon secara efektif terhadap tingkah laku siswa yang menimbulkan gangguan-gangguan kecil, serta mengalami dan menguasai seperangkat kemungkinan strategi yang dapat digunakan dalam hubungan dengan masalah tingkah laku yang berlebih-lebihan atau melawan kelas. Ruang lingkup pengelolaan kelas. Ruang lingkupnya itu ada dua, yaitu pengelolaan kelas fisik dan pengelolaan kelas non-fisik. Pertama, pengelolaan kelas fisik. Dalam pengaturan ruang belajar, hal-hal yang perlu diperhatikan menurut Koni Semawan dan kawan-kawan antara lain, yang pertama, ukuran bentuk kelas, yang kedua, bentuk serta ukuran bangku dan meja, yang ketiga, jumlah siswa dalam kelas, yang keempat, jumlah siswa dalam setiap kelompok, yang kelima, jumlah kelompok dalam kelas, yang keenam, komposisi siswa dalam kelompok seperti belajar siswa yang pandai dan kurang pandai, pria dan wanita. Ruang lingkup pengelolaan kelas yang kedua yaitu pengelolaan kelas non-fisik. Hal-hal non-fisik dalam pengelolaan kelas memfokuskan pada aspek berikut. Yang pertama, interaksi peserta didik dengan peserta didik lainnya. Yang kedua, peserta didik dengan guru. Dan yang ketiga, lingkungan kelas maupun kondisi kelas menjelang, selama, dan akhir pembelajaran. Kedua hal yaitu fisik dan non-fisik tersebut perlu dikelola dengan baik dalam rangka menghasilkan suasana yang kondusif bagi terciptanya pembelajaran yang efektif dan berkualitas. Materi kedua akan disampaikan oleh Husnul Milandari. Selanjutnya ada faktor-faktor penghambat pengelolaan kelas. Menurut Nuryani Rusman, ada 3 faktor penghambat pengelolaan kelas, yakni yang pertama ada faktor guru. Tipe kepemimpinan guru yang otoriter dan kurang demokratis akan menumbuhkan sikap positif atau agresif dari siswa. Kedua sikap ini akan menimbulkan masalah dalam pengelolaan kelas. Format belajar mengajar yang monoton atau tidak bervariasi akan menimbulkan kebosanan bagi siswa. Juga terbatasnya pengetahuan guru tentang pengelolaan kelas, baik yang sifatnya teoritis maupun pengalaman praktis, serta terbatasnya kemampuan guru untuk memahami tingkah laku siswa dan latar belakang siswa disebabkan guru tidak tahu caranya atau guru itu terlalu sibuk. Faktor penghambat pengelolaan kelas selanjutnya itu ada faktor teman. Kekurangan kesadaran siswa dalam memenuhi tugas atau kewajiban dan haknya sebagai anggota kelas
dapat merupakan faktor utama penyebab penghambat pengelolaan kelas. Hak siswa sebagai individu masyarakat kelas merupakan bagian dari kesatuan masyarakat. Selanjutnya ada faktor keluarga. Tingkah laku siswa di dalam kelas merupakan cerminan dari keadaan keluarganya. Sikap otoriter orang tua akan tercermin dari tingkah laku siswa yang agresif dan apatis. Nah, biasanya siswa yang pengganggu atau pengajak ribut itu berasal dari keluarga yang tidak utuh. Selanjutnya ada masalah pengelolaan kelas menurut Rudolf Dreikurs dan Pierre Kessel. Yang pertama, tingkah laku yang ingin mendapatkan perhatian orang lain atau attention-getting behaviors. Misalnya, bagi orang yang aktif, mereka melakukan kayak misalkan membandut di kelas. Bagi orang yang pasif, mereka melakukan perbuatan yang serba lamban sehingga perlu mendapatkan pertolongan ekstra. Yang kedua ada tingkah laku yang ingin menunjukkan kekuatan atau power seeking behaviors. Bagi orang yang aktif, misalnya mereka selalu mendebat atau kehilangan kendali emosional seperti marah-marah atau menangis. Bagi orang yang pasif, mereka selalu lupa pada aturan-aturan penting di kelas. Yang ketiga, tingkah laku yang bertujuan menyakiti orang lain atau revenge seeking behaviors. Misalnya, menyakiti orang lain seperti mengata-ngatai, memukul, menggigit, dan sebagainya. Nah, kelompok ini tampaknya kebanyakan dalam bentuk orang-orang yang aktif dan pasif. Yang keempat ada peragaan ketidakmampuan, yaitu dalam bentuk sama sekali menolak untuk mencoba melakukan apapun karena yakin bahwa hanya kegagalan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Intan Nurcahyyaningrum. Materi yang akan saya bahas yaitu tentang usaha preventif masalah pengelolaan kelas. Tindakan pengelolaan kelas adalah tindakan yang dilakukan oleh guru dalam rangka penyediaan kondisi yang optimal agar proses belajar mengajar berlangsung efektif. Tindakan guru tersebut dapat berupa tindakan pencegahan, yaitu dengan jalan menyediakan kondisi baik fisik maupun kondisi sosio-emosional, sehingga terasa benar oleh peserta didik rasa kenyamanan dan keamanan dalam belajar. Selanjutnya membahas tentang pendekatan dalam pengelolaan kelas. Pendekatan ini terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, socio-emotional climate approach. Pendekatan pengelolaan kelas ini mengasumsikan bahwa yang pertama, proses belajar mengajar yang efektif mempersyaratkan iklim sosio-emosional yang baik dalam arti terdapat hubungan interpersonal yang baik antara guru dengan peserta didik dan antara peserta didik dengan peserta didik. Yang kedua, guru menduduki posisi terpenting bagi terbentuknya iklim sosio-emosional yang baik itu. Yang kedua, ada pendekatan behavior modification approach. Pendekatan ini bertolak dari psikologi behavioral yang mengemukakan asumsi bahwa yang pertama, semua tingkah laku yang baik maupun yang kurang baik merupakan hasil proses belajar. Dan yang kedua, ada sejumlah kecil proses psikologi yang fundamental yang dapat digunakan untuk menjelaskan terjadinya proses belajar yang dimaksud. Yang ketiga, ada pendekatan group process approach. Pendekatan ini didasarkan pada psikologi sosial dan dinamika kelompok. Oleh karena itu, maka asumsi pokoknya adalah yang pertama, pengalaman belajar sekolah berlangsung dalam konteks kelompok sosial. Yang kedua, tugas guru yang terutama dalam pengelolaan kelas adalah membina dan memelihara kelompok agar kelas menjadi suatu ikatan kelompok yang kuat. Selanjutnya, pengertian laboratorium. Laboratorium adalah tempat belajar mengajar melalui metode praktikum yang dapat menghasilkan pengalaman belajar di mana siswa berinteraksi dengan berbagai alat
dan bahan untuk mengobservasi gejala-gejala yang dapat diamati secara langsung dan dapat dibuktikan sendiri sesuatu yang dipelajarinya. Dan materi terakhir akan disampaikan oleh Alfi Awalul Fitri. Fungsi laboratorium. Fungsi laboratorium yaitu sebagai sumber belajar dan mengajar, sebagai metode pengamatan dan metode percobaan, sebagai prasarana pendidikan atau sebagai wadah dalam proses belajar mengajar. Menurut Sujitno, secara garis besar fungsi laboratorium adalah sebagai berikut. Yang pertama, memberikan kelengkapan bagi pelajaran teori yang telah diterima, sehingga antara teori dan praktik bukan merupakan dua hal yang terpisah. Keduanya saling kaji-mengkaji dan saling cari-mencari dasar. Yang kedua, memberikan keterampilan kerja ilmiah bagi mahasiswa atau siswa. Yang ketiga, memberikan dan memupuk keberanian untuk mencari hakikat kebenaran ilmiah dari suatu objek dalam lingkungan alam dan lingkungan sosial. Yang keempat, menambah keterampilan dalam menggunakan alat dan media yang tersedia untuk mencari dan menemukan kebenaran. Yang kelima, memupuk rasa ingin tahu mahasiswa atau siswa sebagai modal sikap ilmiah seorang calon ilmuwan. Pengelolaan laboratorium. Pengelolaan merupakan kegiatan menggerakkan sekelompok orang atau sumber daya manusia, baik keuangan, peralatan, fasilitas, atau segala objek fisik lainnya secara efektif dan efisien. Yang pertama, perencanaan. Merupakan sebuah proses pemikiran yang sistematis, analitis, logis, tentang kegiatan yang harus dilakukan, langkah-langkah yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan tertentu. Yang kedua, penataan. Suatu bentuk usaha, pengaturan, penempatan peralatan di laboratorium, sehingga laboratorium tersebut berwujud dan memenuhi persyaratan untuk beroperasi. Yang ketiga, inventaris. Suatu kegiatan atau usaha menyediakan catatan tentang keadaan semua fasilitas, barang-barang yang dimiliki sekolah. Yang keempat, pengamatan, perawatan, dan pengawasan. Merupakan pengaturan, tanggung jawab, dan memelihara laboratorium merupakan upaya agar laboratorium selalu tetap berfungsi sebagai mestinya. Ya, itu tadi pemaparan dari kelompok kami. Jadi kesimpulannya adalah tindakan pengelolaan kelas adalah tindakan yang dilakukan oleh guru dalam rangka penyediaan kondisi yang optimal agar proses belajar mengajar lebih efektif. Laboratorium merupakan fasilitas yang tersedia untuk menunjang proses belajar dan pembelajaran. Dengan melakukan praktik dan penelitian di laboratorium, maka akan menambah kemampuan dan kualitas peserta didik, karena peserta didik bersentuhan langsung dengan alat dan bahan untuk membuktikan langsung apa yang ia pelajari. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.